There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Hai guys. Halo Sobat Imi, balik lagi di Highcast Podcast by Imi yang bakal nemenin kalian dengan segudang cerita nih. Nah, kali ini balik lagi sama gua Aini, dan di sini gua nggak sendiri, gua bareng teman-teman dari Himi yang bakal berbagi cerita horor. Karena segmen kita kali ini adalah segmen Himi. Gak serem ya. Jadi mungkin dari teman-teman di rumah pengen tahu nih, coba kenalan dulu kali ya Bang ya. Gua Husen, biasa dipanggil Alwi. Segitu aja sih. Oke. Kenalkan, nama aku Chandra, biasa sih dipanggil Aseng ya di kampus. Akunya juga dari SI angkatan 21. Baik, saya atas nama Cekin Henry, jurusan Sistem Informasi angkatan 21. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman kita yang dari Himi ini bakal cerita horor. Mungkin dari awal kita dari lingkungan kampus dulu kali ya. Mungkin dari Bang Husen ada cerita horor apa nih tentang di kampus gitu? Gua ada waktu lagi nongkrong di B. Oh, kampus B. Iya, di Unsur kampus ya. B Unsur ya. Terus lagi nongkrongnya biasalah di depan musola. Terus gimana? Terus pokoknya lagi nongkrong sekitar jam 12:30 lah. Malam ya? Iya malam. Oke. Ya kali sore kan. Iya. Mana ada setan siang-siang. Iya. Oke, jam 1 malam di kampus ya, nongkrong. Terus Terus pas yang satu pergi, tiba-tiba rame nih suara keran air nyala sendiri. itu semuanya dengar tuh. Semuanya dengar, berdua tuh dengar. Terus pas balik lagi, tiba-tiba ada suara nangis. 2 Cewek? kali. Iya. Terus pada lihat-lihatan, terus ngomong, iya gue juga dengar. Nah, Tapi kalian masih stay di situ masih. Itu juga sambil cerita setan. Oke. Sambil cerita juga berarti. Mungkin terpancing lah. Habis itu pas gue ngeliat ke arah kiri lah, ke pojok atas gedung gitu, tiba-tiba ada hitam-hitam gitulah sekelibet. Udah lumayan merinding. Itu Pengen- ngambang. Nggak tahu, cuma kayak bayangan lah, Oke. tiba-tiba hilang. Oke. Gue pengen pulang, tapi nggak ada yang mau pulang. Itu nggak pada cabut, udah lihat kayak gitu nggak cabut? Enggak. Terus Terus ya udah gue sambil merinding gue ikutin aja lah pada cerita serem. Pas yang satu lagi mau cabut nih, prepare mau pulang kan, Iya. bukan yang ngambil rokok lagi. Bukan yang ngambil rokok tadi. Beda lagi orangnya. iya tadi bertiga kan. Iya. Nah yang satu cabut, nah ini rame lagi, keran air nyala lagi, terus ada suara nggak tahu lah kayak orang jalan di depan, padahal nggak ada orang. Tapi kalian bertiga itu udah nggak ada niatan buat cabut tuh, udah digangguin. Habis itu cabut, Habis itu cabut. jam 1. Habis itu udah sih. Dan itu jam 1. Jam 1 malam Menjelang Terus pulang. pagi, ya. pulang. Habis itu cerita lagi di warmop. Di warmop nggak jadi pulang tuh. Enggak, pulangnya jam 3. Wah. Jadi karena keluar dari daerah situ gara-gara udah digangguin tuh. Iya. Terus pindah ke warmop. Iya. Oke. Kan setannya nggak jauh-jauh tuh pasti. Enggak lah, Oh, enggak. Oke. nggak bisa dia keluar kandang. Oke. Oke. Kandang ya. Agak serem ya. Oke. Mungkin lanjut. Dari aku ya. Kalau pengalaman horor aku sih jujur banyak ya, cuman dalam pengalaman aku sendiri yang mungkin nggak pernah bisa dilupain tuh ada 2 hal sih. Ada 2 tempat ya, bukan 2 hal ya. Ada 2 tempat. Coba apa tuh? Pertama di lingkungan kerja, di kantor ya. Ini posisinya di ruang kantor. Waktunya di akhir bulan, deadline-nya banyak, penuh tekanan juga. Jadi
banyak data yang harus diselesaikan nih. Ferdi ini udah selesai, akunya belum. Itu di bagian pendataan, jadi belum. Nah, aku kurang pasti juga untuk waktunya, tapi sekiranya jam setengah 12 lebih kurang. Ya, setengah 12 lebih kurang. Dan itu memang pas banget itu di malam Jumat. Memang pas. Mungkin timingnya benar-benar pas ya. Udah pas ya. Malam Jumat. Kondisi capek juga kan lagi lembur ya. Jadi ada sekitar 15 menit 10 sampai 15 menit itu suara tapak kaki. Itu Ferdi juga dengar tuh. Itu Ferdi saat itu sudah pulang. Oke. Jadi di ruangan itu Abang cuma sendiri ya? Sendiri, saya cuma sendiri, aku lagi sendiri. Suara tapak kaki di situ otomatis kaget dong ya, kaget gitu. Karena posisinya di dalam ruangan itu nggak ada siapa-siapa. Sedangkan untuk satpam pun itu di lantai bawah. Kita di lantai 2 ya, kita lantai 2. Tapak kaki sejenak terdiam kan untuk ini asal suara dari mana gitu ya kan. Oke. Ya coba tenanglah dulu. Walaupun bulu kuduk agak merinding juga ya kan. Namanya kita sendiri ya kan. Iya, benar. Positive thinking lah ya. Ya positive thinking aja lah itu. Iya, Maksudnya nggak benar-benar. mau Terus, berkata yang tidak lah kan. Di ruangan itu ada air galon sama di sampingnya tuh ada wastafel. Ada wastafel. Nah, wastafel itu bukan bunyi air tapi kalau kita hidupin wastafelnya bunyi Oke, udah mulai aneh ya. Nah, udah mulai aneh nih. Nah, terus? jadi akunya tuh langsung berhenti buat ngerjain itu pendataan tadi, ya kan. Coba datang ke situ, aman-aman aja gitu, aman-aman aja. Balik lagi ke posisi di mana aku lagi ngerjain itu. Laptop mati. Jadi depan komputer samping ada laptop. Itu kejadian berturut-turut ya? Berturut-turut. Nah, jadi ini udah jadi bingung ya. Iya, Udah jadi bingung karena ini. emang aneh kan. Udah jadi bingung. Iya. Hati itu udah gelisah udah semakin kuat nih, semakin kuat, udah semakin kuat. Jadi nggak lama aku tuh masih berpikir positif. Ini udahlah biarin aja gitu, daripada nggak kelar-kelar nih kerjaan kan gitu. Duduk lagi, coba hidupin laptop karena kan laptopnya mati ya. Hidupin lagi, benar memang mati, hidupin lagi. Ya. Nggak lama nih kertas dokumen terbang. Di situ langsung spontan bangun, bangun. Kursi, jadi aku duduknya di tengah agak ke kanan sedikit ada 2 kursi. Jadi dari aku itu 1, 2, 3, 4 di 4 kursi itu goyang sendiri. Nah, goyang sendiri itu memang jelas di mata langsung mata kepala sendiri ya, nggak dari perkataan orang ya, itu goyang. Itu nggak lari tuh, cuma bengong doang ngeliatin gitu. Bukan lari sih, agak step back langsung gitu, agak step back gitu ya, agak mundur agak mundur. Jadi pas sudah mundur, aku tuh keceplosan, bablas ngomong nih, ngomong yang enggak lah gitu ibaratnya. Karena kaget itu. Ngomong yang enggak, kemudian kayak ada sedikit apa ya? Ya ibaratnya kayak nantangin gitu ya, kayak ibaratnya nantangin nih ya, kita bahasa yang inilah ya, supaya dimengerti. Aku agak sedikit nantangin, gak lama itu kursi tarik langsung step back belakang. Di situ aku gak ngerjain lagi tuh data, langsung turun. Bodo amat itu di situ ada laptop, itu komputer mesin nyala, bodo amat udah turun langsung di situ. Iya. Itu kejadian memang benar-benar apa ya, nggak pernah bisa dilupain. Itu. Ya, yang kedua itu di rumah. Kejadian hampir sama, cuman lebihnya ini menampakkan. Kebetulan di samping rumah itu ada kuburan bayi yang prematur 7 bulan. Jadi kuburannya langsung di rumah tuh? Iya, di samping rumah. Jadi ada kayak samping rumah tuh ada kebun kecil lah ya. Ada kebun kecil buat nanam. Jadi di situ dikuburkan. Nah, samping kubur itu juga ada kayak kebun pisang kecil. Nah, disitulah dia menampakkan diri di situ. Ketika dia nampak diri, asem kau jelek, udah langsung. Itu apa tuh yang kelihatan? Mukanya apa? Itu memang penampakan dia jadi hitam, tapi masih ada terlihat jelas sedikit walaupun sama-sama terlihat. Itu dia pas banget berdiri di samping pohon itu, pohon pisang ya. Karena memang kata orang tua dulu pohon pisang identik di tempat sama kelembapan gitu ya. Itulah ya. Jadi
Jadi itu memang jelas banget walaupun agak samar. Udah langsung setelah itu buku tinggal, semua tinggal cabut. Lari tuh. Lari mau pulang ke rumah tapi lari. Mau pulang itu nggak ada lihat ke rumah itu ataupun ke target tadi Iya. ya. Pulang itu langsung masuk rumah nggak Rumah, ada iya, nggak ada gimana sendal sampai bawa Iya. masuk. Sendal sampai bawa Serem masuk. ya. Jadi Dan itu samping rumah. samping rumah pas. Samping rumah pas. Jadi kita kan asrama ada tembok-temboknya Iya, kan. bener. Jadi memang samping rumah lepas. Wow. Cuman tergantung dari kepribadian orang masing-masing. Iya, benar. Percaya atau tidaknya. Iya, Cuman benar-benar. Jadi percaya kalau- atau enggak ya tergantung ya. Ya. Itu sih dari ceritanya aku ya untuk Iya. pengalaman sendiri. Coba dari Ken nih, coba. Kalau aku tuh, aku pas waktu itu kan, aku mau rayain hari ulang tahun aku tuh. Oke. Jadi yang pas malam itu, aku sama teman aku berdua tungguin sampai jam waktu hari ulang tahun aku biar kita apa ya, biar kita beli sesuatu makanan atau kue gitu, biar ngopi bareng ya kan. Party lah ya Ya party ibaratnya. gitu. Jadi tiba-tiba kita tuh nungguin kan bukan di dalam rumah, tapi di depan rumah. Oh gitu. Di depan rumah itu ada apa ya, tante aku punya bapak meninggal kan, dikubur di situ tuh. Oh di daerah perkarangan rumah? Iya, di samping. Wow. Tapi Oke. di kampung aku itu tuh kata orang-orang ya, Iya. ada orang yang itu istilah tuh setan. Tapi aku aja tuh gak terlalu percaya sih sama omongan orang. Kata orang itu tuh dia punya ilmu setan. Oh ilmu hitam Iya, gitu ilmu ya, hitam kayak gitu. kuyang Iya. gitu ya. Iya. Tapi aku selama ini dari aku kecil tuh sampai besar aku belum pernah lihat. Tapi kalau dengar bunyi itu udah. Oh, Tapi teman aku yang ini dia bisa lihat. oh dia punya bakat Iya, di situ. dia punya ya. bakat kelebihan. Indigo itu Iya. masalah Iya, indigo. benar-benar. Jadi pas kita duduk tiba-tiba cium bau-bau mayat. Bau busuk Bau gitu busuk ya. gitu. Bau busuk. Jadi Lumayan ya. aku kirain dia udah cium duluan. Jadi aku tanyain kan, kamu nggak cium nggak bau busuk gitu? Iya. Kata dia, aku udah dari tadi. Tapi itu tiba-tiba aja gitu Iya, baunya. tiba-tiba. Heeh, terus Terus kita kayak udah langsung ini ya, langsung kayak takut gitu merinding kan, gitu ya, merinding. merinding. Jadi kata aku gini, kita masuk aja. Kata dia, iya masuk aja. Nanti hari ulang tahun kamu dirayain besok aja. Oh Udah. gitu, karena pada Iya, rame-rame itu pada takut pada ya. takut kan. Heeh. Terus rumah kita kan apa nih? Rumah kita tuh nggak ini kayak apa ya? Rumah kita tuh berdekatan tapi sejalan apa nih di depan Enggak jalan nempel. raya juga gitu. Nyebrang lagi ke rumah dia. Jadi aku pas tidur kayak nggak bisa tidur. Karena Aku kayak keinget-inget bau bukan tadi. keinget bau yang tadi, Tapi jantung aku tuh kayak merasa kayak copot gitu. oh jadi Terus kayak- aku Trauma ngasih gitu. tahu ke dia kan, Iya, terus kamu kayak nggak apa nih, kayak nggak takut atau parno gitu? Kata dia enggak, aku tuh kayak nggak takut soalnya aku udah pernah lihat banyak setan. oh Kata dia. gitu. Cuman jantung aku tuh sakit, kata dia kan. Lah sama, aku juga. Terus kata dia gini, yang aman kamu tidur di rumah aku aja. Hmm, Kan ada ibu aku, kamu kan tidur sendiri tuh di rumah. Ya udah aku keluar kan. Pas kita keluar, kita masukin di rumah dia. Pas tiba-tiba dia langsung bilang kan, setan itu tuh aku udah tahu orangnya tuh ini. Dia langsung sebutin namanya kan. Oh gitu. Yang nenek-nenek itu kan, yang punya ilmu hitam. Hmm. Terus dia langsung lempar batu di pintu, langsung pam bunyinya gitu. Jadi kita langsung kaget ya kan. Dong, iya kaget. Iya, dong. kaget. Iya, terus Terus langsung kayak ada bunyi sendal gitu di depan pintu. depan pintu rumah. Iya. Oke. Jadi ibunya dia tuh langsung bangun karena kan tadi bunyi batu itu Iya, yang kencang itu keras. kan. Iya, terus kata dia gini, kalian kenapa belum tidur? Anaknya bilang gini, itu mak yang nenek yang itu yang punya ilmu setan, dia depan gangguin rumah. kita Oh, gitu. Terus ibunya bilang gini, kalian nggak usah keluar rumah, berdiam aja di sini karena dia mau cari mangsa. Jadi kayak aku tuh kayak nggak percaya kan, karena kan aku kan belum lihat. Iya benar, percaya Tapi, nggak percaya iya. sebenarnya cuma ada gitu ya. Cuman ada. Iya. Jadi kalau aku kok masa sih? Kata aku kan, aku Iya. langsung tanya masa sih ada? Terus, Kata ibu dia gini, kalau nggak ada coba kamu keluar. Pas bunyi sendalnya di depan kan, Iya. aku pas dorong pintu kan keluar nggak ada orangnya. ah, Tapi
kayak kita merinding tuh ya kerasa Iya. kayak ada orang di samping, tapi aku nggak lihat. Gak ada wujudnya tapi Iya. ya. Wujudnya. Tapi tuh Ya, rasa. tapi teman aku tuh lihat. Jadi aku nggak percaya tetap percaya Karena emang kejadian di emang kalian kejadian ya. pas dia ngomong barusan kok tiba-tiba dia jatuh. Iya. Kan nggak ada angin, Iya. ya aku nggak ini juga tiba-tiba jatuh. Terus gimana tuh? Terus dia bilang gini, ini kayaknya tadi yang aku omongin dia kali, jadi dia nggak suka sama omongan Iya. aku, jadi akibatnya aku kayak gini. Iya benar. Jadi pas semalam itu aku kan dikasih tugas. Dikasih tugas itu aku kerjain besoknya kan langsung ngumpul. Itu tuh kalau di kampung aku tuh bunyinya tuh kayak orang berfluid, Fluid maksudnya Bersiul kayak orang apa gimana? bersiul. Iya, kayak bersiul. Bersiul. Itu tuh bersiul itu tuh kalau di kampung kita itu kalau kedengarannya pelan berarti udah ada di belakang kita. Oh. Kata orang-orang di kampung kata aku. iya Iya. benar-benar. Kepercayaan. Kepercayaan Iya, orang di kepercayaan sana mereka, ya. ya. Terus aku sambil belajar tuh kayak ada orang yang kayak jalan-jalan di samping rumah kita. Kelilingin Dia rumah. kelilingin. Jadi aku sambil belajar tuh aku udah kayak ngerasa kayak aneh kan, kayak ada orang yang pengen gangguin aku gitu kan. Jadi aku tuh sambil belajar Gak nyaman. dia tapi nggak ya. nyaman. Tiba-tiba bunyi yang itu tuh Kedengeran. udah di belakang aku. Aku langsung angkat buku aku tuh, aku udah nggak tengok lagi di belakang, udah langsung masuk ke dalam tuh. Kabur. Nggak kabur, aku masuk ke dalam, terus aku bangunin ibu itu kan, yang tante aku kan. Iya. Terus. Tante bangun, ada bunyi yang nggak enak. Di mana? Itu di belakang aku nggak tahu itu siapa. Kata dia, Iya, terus? mana nggak ada. Dia kan nggak lihat kan. Dia juga nggak dengar, tapi aku dengar. Cuma kamu doang yang dengar. Iya. Terus tiba-tiba aku tidur kan, paginya aku bangun, tiba-tiba kucing kayak manusia. Hah? Kucingnya tuh kalau menurut aku tuh bukan kucing biasa sih, kayaknya kucing berhantu gitu. Karena kan pas aku bangun itu, Siluman Iya. jelmaan gitu ya. pas aku bangun itu udah di depan mata aku, dia nggak gini tidur. Itu kamu mimpi apa sadar? Sadar pas bangun jam 5, aku kan kalau bangun ke sekolah kan bangunnya jam 5. Iya. Terus matanya tuh kayak ditajamin gitu kan. Aku udah kayak ngerasa ini kalau aku takut berarti dia bisa biar bisa kuasai aku, biar Iya, aku benar-benar. tetap parno kan. Iya. Tapi aku usahain diri aku buat aku harus kuat biar nggak takut. Biar nggak takut. Ya aku langsung bilang, "Kamu ngapain di sini?" Terus Dia langsung kamu kabur. ngomong gitu? Iya, aku langsung ngomong kayak gitu. Terus tante aku bangun kan, "Kamu ngapain ngomong sendiri?" Kata aku bilang begini. Lah, lagian nih kucing pas aku bangun udah ada di depan muka aku. Bentak ya. Iya. Serem ya, serem banget Sampai di ya situ guys aja. ya. Oke. Kita udah dengar banyak cerita horor nih ya, mau dari kampus ataupun dari rumah juga, dari daerahnya sendiri juga ada. Mungkin segitu aja kali ya buat episode kali ini. Kita udah dengerin banyak cerita horor ya dari teman-teman kita. Makasih udah nonton dan makasih juga buat teman-teman kita yang udah berbagi cerita horornya. Sampai jumpa lagi. Hai Kes. Stay connected. Yeay, makasih. Gonna get